Pemirsa, seorang siswi SMK di Halmahera Tengah, Maluku Utara meninggal dunia usai diperkosa 4 pria. Korban sempat dirawat di rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Sempat dirawat di RSUD Ternate, siswi SMK korban pemerkosaan akhirnya meninggal dunia. Sebelumnya korban disebut disekap dan diperkosa oleh 4 pria. Salah satunya diduga adalah kekasih korban. 4 pelaku telah ditangkap polisi dan ditahan di Polres Halmahera Tengah. Polisi menyebut kasus ini sudah sampai ke tahap penyidikan. Dan untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon AKBP Niko A. Setiawan, Kapolres Halmahera Tengah. Selamat sore, Pak Niko. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Niko, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu, benarkah terkait informasi ada seorang siswi SMK di Halmahera Tengah yang meninggal akibat diperkosa? Jadi diluruskan dulu bahwa yang bersangkutan sudah lulus. Dan memang terjadi kasus pemerkosaan dilaporkan pada tanggal 8 Oktober yang lalu. Baik, artinya berapa usia korban saat ini, Pak? 18 tahun lebih ya. Baik, benarkah informasi bahwa korban ini sempat disekap dan diperkosa oleh 4 pria yang salah satunya adalah kekasih korban sendiri? Berkaitan dengan informasi penyekapan, ini memang masih kami dalami, tapi berkaitan dengan jumlah pelaku pemerkosaan, sementara ini memang kami amankan 4 orang. Tapi pada kejadian yang dilaporkan dari keterangan sementara awal dari korban itu hanya menyebutkan 3 orang. Jadi ini kami lagi dalami dari keterangan-keterangan pada tersangka. Baik, dari 4 orang yang sudah diamankan ini, apakah ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Keempat-empatnya sudah kami tetapkan sebagai tersangka ya. Tadi Anda sempat sebutkan bahwa keterangan dari korban hanya ada 3 pelaku. Artinya memang sebelum meninggal dunia sempat dimintai keterangan kah kepada korban? Iya, jadi memang setelah dilaporkan, penyidik sempat bertemu dengan korban dan mendapat sedikit keterangan. Namun karena kondisi korban sudah shock, jadi penyidik tidak dapat mendalami lagi keterangan-keterangan yang lain. Apakah sudah diketahui, Pak, apa sebenarnya penyebab pasti meninggalnya korban? Saat ini kami masih menunggu koordinasi dengan pihak rumah sakit berkaitan dengan surat keterangan kematiannya, penyebab kematian. Untuk motif dari para pelaku sendiri, Pak, apakah sudah diketahui? Sementara ini mereka mengarah kepada karena unsur ada minuman keras, mabuk, kemudian terjadilah kasus pemerkosaan. Artinya kami konfirmasi kembali dari 4 orang yang sudah ditetapkan tersangka ini, salah satunya benar adalah kekasih korban. Iya, betul. Baik, seperti apa profil dari keempat pelaku ini, Pak? Seperti apa keseharian mereka? Keempat-empatnya ini adalah karyawan di sebuah perusahaan ya di Halmahera Tengah. Baik, sempat kami mendapat informasi ada aksi unjuk rasa di Polres Halmahera Tengah pasca kejadian ini. Apa yang menjadi tuntutan para pendemo ini? Apakah dari pihak keluarga dan sebagainya? Ya, ini adalah aksi solidaritas dari masyarakat, karena ini merupakan kasus yang bisa dibilang pertama di Halmahera Tengah, jadi kasus pemerkosaan dan berujung pada meninggalnya korban. Tentu tuntutan dari mereka adalah meminta para pelaku ini dihukum hukuman mati atau tidak seumur hidup. Lalu apa ancaman hukuman bagi keempat tersangka ini, Pak? Saat ini di awal kami lebih mengarah kepada
pasal berkaitan dengan kasus pemerkosaan yaitu 285, di mana tuntutan hukumannya adalah maksimal 12 tahun. Tapi tadi karena ini perkembangan terbaru korban meninggal dunia, kami mencoba menerapkan pasal 340, di mana ancaman hukumannya adalah hukuman mati dan atau umur hidup. Ringan-ringannya umur hidup. Baik, artinya ada potensi para tersangka dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman seumur hidup. Terima kasih AKBP Niko Setiawan, Kapolres Halmahera Tengah sudah bergabung bersama kami di ini sore. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang pria tewas dikeroyok sekelompok orang tak dikenal di kawasan lokalisasi Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur. Diduga korban tidak membayar uang kencan dengan seorang wanita pekerja seks komersial. Sugito, warga Pasuruan, Jawa Timur ini tergeletak tidak bernyawa di lokalisasi Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur. Korban tewas dengan sejumlah luka bacokan senjata tajam di bagian belakang tubuhnya usai dikeroyok oleh sekelompok orang tak dikenal. Menurut keterangan salah satu warga, kejadian bermula ketika korban bersama sejumlah rekannya tengah berkunjung ke kawasan lokalisasi Gunung Antang, tiba-tiba saja terlibat keributan dengan sekelompok orang. Diduga korban enggan membayar uang kencan dengan seorang wanita pekerja seks komersial. Naas, korban yang juga masih dalam pengaruh minuman keras akhirnya tewas bersimbah darah. Perempuan, ini nggak bayar, koyok. Ini mabok atau apa? Rame-rame ya? Kayaknya sih mabok. Rame-rame? Iya, rame-rame. Dikeroyok luka-luka, dibacok atau di mana? Ya mungkin kena bacokan, makanya banyak luka. Pihak kepolisian dari Polsek Matraman dan Polres Metro Jakarta Timur yang mendapat informasi kejadian langsung mendatangi lokasi dan mengidentifikasi jasad korban. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSCM untuk kepentingan otopsi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dunia prostitusi memang dekat dengan kekerasan, apalagi jika menyangkut kesepakatan yang dilanggar. Bahkan tak jarang penjual jasa dan konsumen harus meregang nyawa. Seorang pemuda asal Bogor mengaku dibegal di Kanal Banjir Timur Jakarta ditetapkan sebagai tersangka. Ternyata pelaku membuat laporan palsu sebagai korban begal karena jadi korban open booking online. Awalnya, Aulia mengaku disetrum dan disandera oleh 5 pelaku saat perjalanan pulang ke rumahnya pada 6 Oktober lalu. Para pelaku merampas telepon genggam, motor, hingga uang 1,5 juta rupiah. Namun setelah diselidiki, laporan Aulia ternyata palsu. Motif Aulia membuat laporan palsu lantaran tidak terima dirinya dibegal karena tidak membayar layanan Open BO di Bekasi, Jawa Barat. Aksi sejumlah pria menganiaya seorang pria di sebuah hotel di Jalan Jainuddin Abidin, Pekanbaru terekam kamera pengintai. Peristiwa bermula saat korban memesan jasa kencan PSK melalui aplikasi media sosial. Polisi langsung turun tangan menangkap 6 pria dan seorang wanita yang terlibat penganiayaan terhadap korban. Dari keterangan pelaku terungkap aksi dipicu saat korban memesan jasa PSK MC melalui aplikasi media sosial dengan bayaran Rp600.000 sekali kencan. Namun karena yang datang tidak sesuai dengan foto di aplikasi, korban membatalkannya sehingga membuat MC tidak senang. Pelaku lalu mengambil uang di dompet korban dan memanggil kawan-kawannya dengan menyebut telah diperkosa korban. Kemudian terjadi keributan dan pemukulan di kamar hotel. Sementara itu pada April lalu, kesal akibat ditagih kurang bayar, seorang pemuda menganiaya wanita pekerja seks komersil yang dipesan melalui aplikasi kencan. Korban menderita 14 luka tusuk hingga harus dirawat di rumah sakit. Kepada polisi, pemuda 28 tahun ini mengaku nekat menusuk korbannya sebanyak 14 tusukan lantaran tidak mau membayar tarif kencan sesuai kesepakatan. Cekcok antara keduanya terjadi hingga berujung penganiayaan. Polisi menduga pelaku telah merencanakan aksinya sebelum memesan korban melalui layanan micet. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang preman mengamuk saat meminta uang bulanan kepada pemilik kafe di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Polisi menangkap pria berinisial AH itu dan menyita sejumlah barang bukti, salah satunya senjata tajam. 200.000 ku minta bulanan kau. Janji kau 500.000 kan? Video aksi seorang preman yang meminta jatah bulanan kepada pemilik kafe di Tanjung Balai, Sumatera Utara viral di media sosial. Pelaku diketahui berinisial AH minta uang sebesar Rp500.000.
Namun pemilik kafe hanya menyanggupi Rp200.000 hingga akhirnya pelaku marah dan mengancam korban. Setelah video viral, polisi menangkap pelaku dan menyita barang bukti senjata tajam. Menurut polisi, pelaku adalah warga setempat dan kini diperiksa di Polres Tanjung Balai. Jarak sekitar 2 hari sesudah kejadian viralnya video tersebut, kami Satreskrim Tanjung Balai melakukan penyelidikan, di mana pada hari Kamis malam kami dapat mengamankan tersangka pelaku di salah satu kafe juga di kilometer 7 Tanjung Balai, yang mana saat diamankan dari pinggang sebelah kanan pelaku kita menemukan buah pisau berbentuk pelagi. Meski pelaku telah meminta maaf, pelaku dijerat Undang-Undang Darurat atas kepemilikan senjata tajam. Aparat kepolisian pun akan menindak tegas aksi premanisme yang meresahkan warga. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 korban kritis yang selamat dari kegiatan susur sungai di Ciamis, Jawa Barat kondisinya mulai membaik. Namun keduanya masih mengalami trauma pasca kejadian yang menimpa mereka. Dua korban kritis kegiatan susur sungai di Ciamis, Jawa Barat masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. Namun kondisi keduanya sudah membaik. Salah satu korban telah dipindahkan ke ruang perawatan biasa setelah sebelumnya harus dirawat di instalasi gawat darurat. Sementara satu korban lainnya masih dirawat di ICU, namun mulai bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Pada saat ini, pagi ini hasil pemeriksaan, alhamdulillah keadaannya membaik. Baik yang dirawat di ruang biasa ataupun yang di ICU. Yang di ICU sudah bisa berkomunikasi, kesedarannya sudah bagus, hingga ada sesak dan batuk. Sebelumnya, 21 siswa MTS Harapan Baru Cijantung tenggelam saat susur sungai dalam latihan pramuka di Sungai Cileer, Ciamis, Jawa Barat. 10 diantaranya selamat, sementara 11 lainnya tewas. Kegiatan ini diketahui minim peralatan keselamatan. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menyintil sejumlah BUMN karena mendapat suntikan dana negara saat keuangan sakit. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.